Hasil di DKI, mohon kiranya untuk bisa diusung untuk menjadi pimpinan nasional. Ya, dan itu saya kira ini bagian dari upaya kita untuk mengusung beliau sebagai tokoh nasional. Mudah-mudahan Allah takdirkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Bapak Ibu. Ngenes, takut kalah saing sama Gelora, PKS akhirnya nyerah, usung Anies tanpa Aher. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Tentu masih segar diingatan kita bagaimana ngototnya PKS hendak mencalonkan Anies Aher kala itu. Alasannya pun jelas, yakni baik Anies maupun Aher sama-sama memiliki segudang prestasi. Sehingga kolaborasi keduanya akan membawa Indonesia menjadi negara superpower. Di samping itu, pasangan Anies Aher akan didukung oleh warga Jabar, karena Aher merupakan mantan gubernur daerah tersebut. Yang kita tahu sendiri bahwa Jabar adalah provinsi dengan pemilih terbanyak di Indonesia, yakni ada lebih dari 33 juta pemilih di sana. Sehingga kalau pasangan capres atau cawapres dapat menguasai daerah ini, seperti Prabowo dulu, maka akan menambah perolehan suara yang sangat signifikan. Kemudian salah satu amanah Majelis Syuro PKS dalam Munas adalah agar pengurus DPP PKS dapat melahirkan kader yang bisa menjadi pemimpin negeri. Yang namanya pemimpin negeri tentu levelnya sudah bukan gubernur lagi, tapi minimal jadi wapres atau presiden. Sementara PKS Sumedang menyebut nama Aher sangat harum di daerahnya, dan PKS telah berjasa memenangkan Anies bertarung di Pilgub DKI 2017 silam. Sehingga kalau Anies Aher bersanding akan meneruskan tradisi kemenangan tersebut. Asik. Tapi itu dulu ya, sebelum negara api menyerang. Sekarang, perlahan tapi pasti PKS mulai menyadari bahwa mereka gak bisa juga memaksakan kehendak kadernya harus jadi cawapres Anies. Karena keputusan bukan mereka sendiri yang tentukan, tapi juga Nasdem dan Partai Demokrat. PKS juga sadar betul bahwa Partai Demokrat pun menginginkan tiket cawapres itu untuk diberikan kepada AHY. Sehingga meskipun partai dakwah tersebut tidak pernah sekalipun kadernya ada yang jadi capres atau cawapres beneran, pada Pilpres 2024 mendatang PKS juga sudah legowo yang diusung bukan kadernya lagi. Tidak ada paksaan dalam memilih bakal calon wakil presiden. PKS sejak dari awal mengedepankan kebersamaan dan rasionalitas dalam menentukan bacawa pres. Ujar jubir PKS Muhammad Khalid dengan nada agak bijaksana. Apalagi sekarang adanya Partai Gelora, makin gak peduli PKS dengan cawapres Anies. Siapapun itu didukung, termasuk kalau mantan gubernur DKI tersebut berpasangan dengan Novel Bamukmin atau Aldi Taher, juga akan didukung oleh PKS. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena PKS harus mendapatkan suara dari luar basis masanya supaya tidak jadi partai guram. Sebagaimana kita ketahui bahwa Partai Gelora itu adalah pecahan dari PKS dan pendirinya, Anies Mata, pernah jadi presiden PKS sebelum disingkirkan oleh Sohibul Iman DKK. Termasuk wakil ketua umumnya Fahri Hamzah juga mantan kader PKS. Fahri lah orang pertama yang menjadi ketua umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Yang kita tahu sendiri bahwa KAMI ini merupakan organisasi sayap tidak resmi PKS. Jadi pengkaderan PKS biasanya dimulai dari KAMI. Kader-kader KAMI yang potensial dipanggil untuk masuk partai yang pernah dipimpin oleh Lutfi Hasan Ishak tersebut. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan ke depannya tidak hanya pemilih PKS yang pindah haluan memilih Partai Gelora, tapi PKS juga berpotensi kehilangan suara dari kelompok pendukung KAMI ini yang sebagian anggotanya adalah loyalis Fahri Hamzah. Nah, supaya perolehan suaranya tidak merosot tajam pasca adanya Partai Gelora, maka yang dilakukan oleh PKS adalah berusaha merebut suara dari para pendukung Anies. Terbukti, baru-baru ini PKS resmi mendeklarasikan dukungan sebagai capres kepada Anies. Alhamdulillah, pembahasan mengerucut. Sosok yang dimaksud itu jatuh pada Anies. Kita usung beliau menjadi tokoh nasional dan Allah takdirkan sebagai presiden. Ujar Presiden PKS Ahmad Sayhu dengan nada seperti tanpa bersalah. Sudah kayak orang yang paling paham soal takdir saja si Sayhu ini. Ngomongnya Allah takdirkan Anies sebagai presiden. Padahal bisa ikut pilpres saja belum tentu. Karena waktu pendaftaran pasangan capres atau cawapres itu masih lama Ferguso. Bisa saja Nasdem berubah pikiran batal mengusung Anies atau Partai Demokrat gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu pasca AHY gagal jadi cawapres mantan gubernur DKI itu. Tapi begitulah kura-kura kalau ketum partai doyan nunggangi agama untuk kepentingan politik. Dikit-dikit bawa nama Allah,
padahal tujuannya untuk melampiaskan hasrat ingin berkuasa. Dengan resmi mengusung Anies ini, harapannya sih elektabilitas PKS bisa naik seperti Nasdem ya, sehingga mampu melampaui elektabilitas Partai Gelora. Bagaimana menurut Anda? Sehingga suasana di sini adalah suasana yang hidup. Jangan saling ngerasani, jangan saling membandingkan, jangan saling lihat, oh sana dapat ini, semuanya kita syukuri. Tempat ini adalah tempat yang sangat, jangan saling bandingkan satu sama lain, tapi saling dukung. Rusun Kampung Bayam belum bisa dihuni, masalah warisan Anies yang kudu dibereskan Heru. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Ada kabar terbaru dari perjuangan warga eks Kampung Bayam yang berharap mereka bisa segera menempati unit di Kampung Susun Bayam yang sudah sejak Oktober 2022 diresmikan Anies Baswedan pada last minute sebagai gubernur. Mungkin Anies sengaja meresmikan rusun tersebut supaya sepeninggal dirinya, siapapun gubernur atau pejabat gubernur sementara akan kena getahnya dengan warisan masalah yang ditinggalkan oleh program yang belum siap huni itu. Bangunan rusunnya sih sudah jadi, tampak siap huni juga, tapi sampai Senin 20 Februari, warga eks Kampung Bayam masih belum boleh menempatinya. Sudah dibuat rusun tapi tidak diizinkan masuk, anak-anak ini dibiarkan terlantar. Sudah dijanjikan untuk tempati, sampai saat ini hanya janji belaka. Begitu kata salah seorang warga saat berorasi, dilansir dari laman CNN Indonesia. Meski lantas pengacara publik dari LBH Jakarta menyatakan bahwa Pemprov dan Jakpro melanggar hak warga karena gak segera mengizinkan rusun Kampung Bayam agar bisa segera ditempati, dari pemberitaan yang sama kita bisa memperoleh informasi adanya hal yang belum beres soal hunian itu. Antara lain, 1. Masih ada warga keberatan dengan harga sewa yang dipatok oleh Jakpro selaku pengelola rusun. 2. Masih ada masalah legalitas pengelolaan karena Kampung Susun Bayam dibangun dan dikelola oleh Jakpro, tapi lahannya masih milik Dispora. Nah kok jadi gini ya, dulu pas direncanakan gimana ceritanya? Kok bangunan sudah jadi, warga sudah kadung digusur dari kampung lamanya, J sudah kadung berdiri megah di dekatnya. Warga eks Kampung Bayam malah masih berjuang supaya boleh tinggal di sana. Namun, menanyakan hal ini kepada Anies, rasanya akan percuma saja. Ia pasti sudah menyiapkan ratusan atau ribuan kata buat menangkis setiap serangan yang mengarah kepadanya, meski tetap tanpa solusi. Kok jadi agak kasihan saya sama Pak Heru Budi Hartono. Beliau sekarang pasti dipusingkan dengan masalah warisan Anies berkaitan dengan rusun ini. Kita cuma bisa berharap agar masalah ini bisa segera terselesaikan. Karena semakin lama tertunda, akan semakin meranalah nasib warga eks Kampung Bayam. Kenangan akan janji manis dari sang mantan gubernur yang dulu menjadi harapan perbaikan